Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve rahayu. Perkenalkan, nama saya Yance Luhambadima SST, anggota Panwascam, Kecamatan Malulu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sahabat-sahabat pemilih yang saya cintai, menghadirkan ruang demokrasi yang sehat tidak hanya berlangsung 5 tahun sekali. Kita tahu bahwa demokrasi itu kita sudah jalankan hampir setiap hari di kegiatan sosial kita di masyarakat. Contohnya, kita sudah melaksanakan kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Sahabat-sahabat pemilih yang saya cintai, sekarang tahapan pemilu serentak 2024 itu berarti tahapan pemutiran data pemilih itu sudah habis pleno kemarin di DPSAP, dan kita kawal terus tahapan-tahapan pemilu yang berlangsung. Di samping tahapan pemutiran data pemilu itu ada tahapan pencalonan DPRD, kabupaten, DPR provinsi, pusat, dan DPD. Dan para caleg atau bacalek mendaftarkan diri di KPU itu berakhir kemarin pada tanggal 14 Mei tahun 2023. Sekarang saya menjabarkan sedikit kira-kira apa yang dilakukan masyarakat ketika kandidat datang kampanye atau sosialisasi. Kita tahu bahwa ada bacalek yang sudah melaksanakan kampanye atau sosialisasi, padahal hakikat itu belum tahapannya. Saya sedikit memberikan edukasi kepada kita semua bahwa ketika calon atau bakal calon datang temui kita sebagai pemilih atau meminta dukungan, yang kita lakukan, yang selama ini yang kita lakukan itu yang saya lihat ada yang keliru atau salah. Kita sering meminta hal-hal yang bukan tugas kewenangan calon. Contohnya, yang pertama, ketika calon atau bacalon datang, kita masih sering minta bola, bat, atau alat olahraga lainnya. Kadang juga ada kita menggunakan momen, itu istilahnya menggunakan momen politik untuk kita meminta-minta yang seharusnya bukan tugas dan kewenangan calon tersebut. Seperti ada yang minta uang ya dari calon atau perahu. Sebenarnya yang kita lakukan adalah memilih agenda kerja. Ada program-program apa yang mereka akan tawarkan kepada kita. Kita adalah pemilu yang menentukan mereka duduk atau tidak. Tanggung jawab mereka adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat di parlemen atau di legislatif. Kita harus paham bahwa di list gaji mereka itu tidak ada anggaran untuk beli pulsa, beli susu, tanggung orang beli tiket pesawat dan lain-lain. Jika kita terbiasa dengan meminta-minta hal yang bukan tupoksi caleg atau caleg, itu sama dengan kita biara atau kita membiasakan bahwa atau melahirkan pejabat-pejabat publik yang korupsi. Jadi kita perlu hindari. Kita mengajak kita bahwa mengutamakan politik gagasan daripada politik transaksional. Jika hari ini kita mungkin dibayar dengan 250.000 per orang, nanti
ketika dia duduk, yang kita tawarkan, yang kita sudah yang kita tawarkan atau yang kita usung untuk dia perjuangkan tentang kesejahteraan kita, dia tidak akan laksanakan itu. Karena apa? Kita janji dia dalam kampanye, dia sudah bayar dari 20.000. Kalau dia bilang masyarakat, saya sudah bayar kau dari 20.000. Kalau saya tidak perjuangkan haknya kau atau aspirasinya kau, kita atau kasarnya kita pemilu atau masyarakat, itu tidak ada lagi ruang untuk kita protes. Ya kecuali di pemilu ke depan kalau dia maju lagi. Jadi sekarang dari bakal calon yang ada, kita lihat siapa yang benar-benar punya kapasitas untuk memperjuangkan hak kita, hak kesejahteraan kita secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih bijak menilai gagasan atau agenda kerja dari calon yang kita pilih. Sahabat-sahabat pemilu yang saya cintai, tadi saya sudah ngomong bahwa dampak dari politik transaksional itu kita sama dengan menyumbang secara langsung penjabat-penjabat yang korup. Jadi di pemilu kedepannya kita bukan sekedar melihat dia saudara, kita bukan melihat karena dia sudah kasih saya uang atau dia sudah beli kasih saya pulsa, susu buat anak, tapi betul-betul bahwa kehadirannya dia di legislatif itu mampu memperjuangkan hak-hak kita sebagai pemilik. Akhir kata, kita sepakat dan yakin bahwa melalui segala sesuatu yang harusnya dengan cara yang baik, maka memang banyak tantangan untuk kita melahirkan kandidat-kandidat yang menurut kita akan memperjuangkan kita. Tapi saya yakini bahwa dari banyak calon ada satu atau dua yang bisa membawa aspirasi kita dan mengutamakan politik gagasan daripada politik transaksional. Terima kasih, salam awas, selamat menikmati tahapan-tahapan bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.